Rahayu Sagung Dumadi. Pada kesempatan kali ini akan menceritakan lanjutan Krishnaka Sastra Saku Inten bagian ketujuh. Belum lagi ia berkata apa-apa, kembali Watu Gunung menyambung. Nah, sekarang siapa di antara kami yang pantas melayani kawan itu? Mendengar nada pertanyaan ini, Samparan tahu bahwa Watu Gunung bernafsu untuk menjadi jago yang harus bertanding dengan Mahesa Jenar. Watu Gunung adalah seorang yang termasuk paling kuat di antara mereka. Kalau Samparan yang terpilih menjadi pemimpin adalah karena dialah yang tertua dan terbanyak mempunyai pengalaman, baik dalam tata perkelahian maupun dalam lika-liku pembicaraan dan tipu muslihat. Agar tidak mengalami kegagalan, Samparan pun sependapat dengan Watu Gunung bahwa sebaiknya orang yang terkuatlah yang harus melayani orang asing ini, sehingga tidak ada kemungkinan mengalami kekalahan. Baiklah kawan-kawan, aku memilih Adi Watu Gunung untuk melayani tamu kita nanti, kata Samparan. Watu Gunung menjadi gembira mendengar putusan ini. Sebaliknya, kawan-kawannya yang lain merasa kecewa karena tidak dapat bermain-main dengan seorang yang sama sekali tak bernama, tetapi sudah berbesar kepala untuk mencoba-coba menghalang-halangi kemauan mereka. Tetapi bagaimanapun mereka akan turut merasakan hasil kemenangan Watu Gunung nanti. Memang sebenarnya Watu Gununglah yang paling berkepentingan pada saat itu. Sebagai seorang pemuda, sebelum meninggalkan kampung halamannya, dahulu ia pernah berangan-angan untuk dapat mengawini anak Ki Asem Gede. Tetapi ia kalah beruntung dengan Wirosobo, sehingga ia terpaksa mengalami patah hati. Sekarang ia ingin membalas sakit hatinya dengan menculik Nyi Wirosobo. Watu Gunung berawakan tinggi gagah, bertubuh kekar, dan sebenarnya ia agak tampan juga. Kalau ia sejak semula menjadi orang baik-baik, mungkin ia juga akan mendapatkan istri yang cantik. Tetapi sekarang hampir semua perempuan menjadi pingsan kalau mendengar nama Watu Gunung disebut orang. Sekarang sambil menunggu siang, sebaiknya tamu-tamu ini kami persilahkan beristirahat di gadok sebelah timur. Adi Wisuda, tolong antarkan tamu kita ke sana, kata Samparan. Orang yang dipanggil Wisuda, salah seorang dari 5 orang itu, segera mempersilahkan Ki Asem Gede dan Mahesa Jenar untuk mengikutinya ke gandok sebelah timur. Di sana mereka berdua ditinggalkan untuk beristirahat. Ki Asem Gede terpaksa menggeleng-gelengkan kepala ketika dilihatnya Mahesa Jenar segera merebahkan diri diambil. Ki Asem Gede, semalaman aku tidak tidur, dan pagi-pagi benar aku sudah harus berpacu dengan kuda dengan Ki Asem Gede. Maka sebaiknya aku tidur sebentar agar aku nanti dapat melayani Watu Gunung dengan sedikit ada kegembiraan, kata Mahesa Jenar. Sesudah berdiam diri sebentar, terdengarlah segera nafas Mahesa Jenar mengalir secara teratur. Ia sudah tidur. Ki Asem Gede heran bukan main. Sebentar lagi ia harus mengadu tenaga antara hidup dan mati melawan seorang yang termasuk mempunyai kehebatan dalam tata pertarungan. Tetapi sekarang dengan enaknya ia tidur mendengkur. Ketika hal itu direnungkan dalam-dalam,
Ternyata Maisa Jenar sama sekali tak memandang remeh calon lawannya. Dengan beristirahat, meskipun hanya sebentar, ia akan dapat memulihkan tenaganya. Sehingga dengan demikian, ia akan dapat bertanding dengan baik. Mendapat pikiran yang demikian itu pun, merasa bahwa dirinya juga perlu ngasuh. Siapa tahu tenaganya nanti diperlukan. Ternyata hatinya tidak setenang Maisa Jenar. Ia tetap khawatir akan nasib anak satu-satunya itu. Dan ia juga khawatir kalau Samparan dan kawan-kawannya berbuat curang. Karena itu, ia hanya berbaring, matanya sama sekali tak dapat dipejamkan. Pada saat itu, sinar matahari pagi telah mulai masuk menyusup lubang-lubang dinding, meskipun masih condong sekali. Sekali dua kali telah terdengar suara gerobak lewat di jalan di depan rumah. Dan di halaman telah sibuk beberapa orang mengatur arena untuk bertanding siang nanti. Beberapa orang yang lewat ketika melihat beberapa tonggak ditancapkan dan tali-tali direntangkan, mereka tahu bahwa akan ada pertandingan lagi di halaman rumah Samparan yang juga dikenal sebagai rumah setan. Sebenarnya tak seorang pun yang ingin dekat dengan rumah serta penghuninya itu, sebab mereka takut kalau entah harta kekayaannya, entah ternaknya, dan yang ditakuti adalah kalau istri atau gadisnya dikehendaki oleh iblis-iblis itu. Tetapi di samping itu, mereka juga ingin melihat tiap-tiap pertarungan yang memang sering diadakan di halaman itu, dengan mengharap-harap sekali waktu ada orang yang datang mengalahkan. Syukur mengubur kelima iblis penghuni rumah itu. Tetapi sampai sekarang, kalau ada orang yang menuntut istri atau anaknya dan terpaksa melewati pertandingan di arena itu, tentu dibinasakan dengan kejamnya. Sedang istri atau anak mereka malah menjadi barang taruhan yang makin tak berharga. Demang bujangan sendiri tak dapat mengatasinya, dan tak seorang pun berani melaporkan kepada atasan yang berwenang. Sebab dengan perbuatannya itu, nyawanya jadi terancam. Kembali kali ini akan ada pertandingan. Orang sudah menduga hal ini tentu berhubungan dengan hilangnya Nyi Wiro Sobo. Tetapi siapakah yang akan memasuki arena? Ayahnya? Ki Asem Gede kah? Atau salah seorang muridnya? Atau siapa? Sementara itu, Maisa Jenar masih enak-enakan tidur, berbareng matahari semakin tinggi. Ki Asem Gede semakin gelisah. Adalah di luar dugaannya kalau pada saat itu salah seorang pelayan Samparan masuk ke gado itu dengan membawa hidangan, minuman, dan makanan. Rupanya mereka akan menunjukkan bahwa mereka adalah orang baik hati, serta perbuatannya itu betul-betul untuk kepentingan penduduk setempat. Dengan ketajaman hidung seorang ahli obat-obatan, Ki Asem Gede mencium minuman dan makanan itu. Kalau ada semacam racun atau obat bius di dalamnya. Tetapi ketika menurut pendapatnya tak terdapat apa-apa, maka sedikit demi sedikit ia mencoba mencicipinya sebelum Maisa Jenar bangun, yang tentu akan minum dan makan juga. Rupanya minuman dan makanan itu benar-benar bersih. Rupanya Watu Gunung begitu yakin akan memenangkan pertandingan ini seperti yang sudah-sudah, pikir Ki Asem Gede. Sementara itu, Maisa Jenar telah menggeliat bangun. Dengan tangannya, ia menggosok-gosokkan matanya yang nampak merah kurang tidur. Ketika ia melihat adanya beberapa macam hidangan, ia memandang Ki Asem Gede dengan penuh tanda tanya. Ki Asem Gede tahu bahwa Maisa Jenar ragu-ragu, sehingga ia segera menjelaskan, "Anak Mas, kita telah mendapatkan kehormatan
untuk menikmati masakan dari bujangan. Sebagai orang yang mendalami masalah obat-obatan, aku telah meyakinkan bahwa makanan ini bersih dari racun maupun obat bius. Mendengar keterangan itu, Mahisa Jenar menjadi tak ragu-ragu lagi. Cepat tangannya menyambar mangkuk minuman dan segera minum beberapa teguk teh hangat, disusul beberapa potong makanan. Segera setelah itu, tenaganya terasa pulih kembali setelah semalam tidak tidur dan berkuda sekian jauhnya. Berita akan adanya pertarungan di halaman rumah Samparan itu segera meluas. Beberapa orang yang pergi ke pasar bergegas untuk segera pulang supaya dapat menyaksikan pertandingan itu. Beberapa orang yang merasa mempunyai sedikit kekuatan mencibir-cibir. Mereka menganggap bahwa orang yang berani mencoba melawan rombongan Samparan adalah orang yang telah jemu hidup. Padahal orang-orang itu tidak mampu melawan segerombolan Samparan. Sementara itu, Mahisa Jenar yang diributkan sama sekali tak menghiraukan kesibukan orang-orang di halaman rumah Samparan. Pada saat-saat semacam itu, ia merasa perlu menenangkan pikiran dan memusatkan tenaga. Seperti biasa, Mahisa Jenar sama sekali tak pernah meremehkan lawannya, sebab sikap yang demikian akan menghilangkan kehati-hatiannya. Ketika matahari sudah agak tinggi, selesailah segala persiapan. Para penonton telah banyak mengelilingi arena. Sebentar kemudian terdengar kentongan dipukul orang 5 kali berturut-turut. Suaranya memencar, menghantam dinding-dinding jurang dan tebing pegunungan, yang kemudian dilemparkan kembali menggema seperti aum harimau kelaparan mencari makan. Demikian suara kentongan itu seolah seperti suara malaikat pencabut nyawa yang memanggil-manggil korbannya. Kemudian keluarlah dari pendopo rumah itu Samparan beserta 4 orang kawannya, masing-masing dengan pakaian yang hampir sama, celana hitam sampai lutut, kain lurik merah soga, sabuk kulit ular bertimang emas, dan berikat kepala merah soga pula tanpa baju. Kelima orang itu langsung menuju ke arena. Orang-orang yang berkerumun bersibak memberi jalan. Sementara itu, Mahisa Jenar juga sudah dipanggil. Seperti orang yang segan-segan, ia berjalan bersama Ki Asem Gede menuju ke arena. Pakaiannya adalah pakaian kusut dan habis dipakai tidur. Meskipun ia bernama Mahisa Jenar, anehnya ia suka warna-warna hijau. Kainnya lurik berwarna hijau gandum, ikat kepalanya dan bajunya juga. Mahisa Jenar dengan acuh tak acuh menjawab, "Selamat pagi, Watu Gunung. Aku sengaja tidak mandi, sebab aku takut kalau airmu memperlemah semangatku, sehingga aku tak dapat melayani permainanmu dengan baik." Melihat Mahisa Jenar, beberapa orang mulai menilai-nilai. Memang agak aneh bagi mereka, begitu tenang dan sama sekali tidak gugup. Dipandang dari segi ketegapan tubuhnya, ternyata Watu Gunung lebih tinggi sedikit dari lawannya, serta otot-ototnya tampak lebih kuat. Umurnya pun tampak tak terpaut banyak. Orang-orang yang sedang sibuk menilai itu menjadi bingung. Mereka sama sekali tak menemukan satu hal pun dari Mahisa Jenar yang dapat melebihi lawannya. Tingginya, besarnya, otot-ototnya, dan segalanya. Tetapi ketika mereka memandang matanya, seakan-akan mereka menjadi yakin kalau Mahisa Jenar akan memenangkan pertarungan ini. Mereka sama sekali tak sampai pada pikiran bahwa mata yang terang cemerlang itu memancarkan suatu kebesaran pribadi yang tak ada bandingnya. Hal ini rupanya dirasakan juga oleh Samparan dan kawan-kawannya, sehingga ketika Watu Gunung bertemu pandang dengan Mahisa Jenar, hatinya berdegup. Untuk menutupi kerisauan hatinya,
Watu Gunung berteriak, "Kakang Samparan, senjata apa yang pantas aku pakai?" Samparan yang tak mengira akan mendapat pertanyaan itu dengan seenaknya saja menjawab, "Apa yang kau pilih?" Kembali Watu Gunung jadi kebingungan, dan untuk mengatasinya ia ingin mencari jawaban pada lawannya dan sekaligus untuk lebih merapati kegelisahannya. "Mahesa Jenar, senjata apakah yang ingin kau gunakan?" Mahesa Jenar merenung sebentar, kemudian jawabannya makin menjadikan Watu Gunung kebingungan. "Watu Gunung, senjata adalah barang yang berbahaya. Sedang permainan ini hanya sekedar untuk menentukan pihak manakah yang dibenarkan Tuhan. Karena itu, aku menganggap bahwa aku tak ingin mempergunakan senjata." Watu Gunung menjadi semakin keripuhan, apalagi ketika Mahesa Jenar menyambung, "Tetapi meskipun demikian, kalau kau ingin mempergunakan senjata, kalau itu sudah menjadi kebiasaanmu, aku sama sekali tak keberatan. Sedangkan bagiku sendiri, senjata itu hanya akan merepotkan saja." Muka Watu Gunung menjadi merah seperti darah. Malu dan marah bercampur aduk. Belum pernah ia direndahkan sedemikian, dan sekarang orang yang tak bernama itu berani berbuat demikian. Maka dengan suara lantang, penuh kesombongan dan kemarahan, ia menjawab, "Aku bukanlah bangsa pengecut yang hanya berani bermain dengan senjata. Kalau aku bertanya tentang senjata itu, maksudku sudah tegas, berkelahi sampai salah satu di antara kita mati. Tetapi kalau kau takut melihat tajamnya senjata, baiklah, aku juga tidak akan bersenjata. Sebab dengan tanganku ini, aku akan dapat mematahkan lehermu." Orang yang mendengar ucapan ini, bulunya berdiri. Watu Gunung sudah terkenal kehebatannya dan kekejamannya. Apalagi ia sekarang dikendalikan oleh kemarahan yang besar. Tetapi hal itu bagi Mahesa Jenar adalah suatu keuntungan. Sebab dengan kemarahan itu, Watu Gunung akan kehilangan sebagian dari pengamatan dirinya. Sementara itu, Watu Gunung sudah berteriak, "Mahesa Jenar, marilah kita mulai." Mahesa Jenar segera mempersiapkan diri. Ia tidak mau dikenai oleh serangan yang pertama kali dan digerakkan oleh hawa kemarahan, yang tentu akan menambah kekuatan lawannya. Dan apa yang diduga Mahesa Jenar adalah benar. Belum lagi mulutnya terkatup rapat, Watu Gunung sudah meloncat maju dan langsung menyerang ulu hati Mahesa Jenar. Serangan itu begitu garang, nampaknya seperti harimau menerkam mangsanya. Orang-orang yang menyaksikan pertarungan itu, darahnya sudah tersirat sampai ke kepala. Tetapi Mahesa Jenar yang sudah bersiaga cepat menarik kaki kirinya ke belakang dan memutar sedikit tubuhnya, sehingga pukulan itu tak mengenai sasarannya. Gagal dari serangan pertama ini, Watu Gunung menyerang pula dengan kakinya ke arah perut Mahesa Jenar. Tetapi juga seperti serangan pertamanya, serangan ini pun dengan mudahnya dapat dihindarkan. Melihat kedua serangannya itu menyentuh pakaian lawan, Watu Gunung menjadi semakin marah. Kembali ia membuka serangan dengan tangannya ke arah dada dan sekaligus mempersiapkan tangan yang lain untuk menutup jalan menghindar. Rupa-rupanya serangan ini hampir berhasil mengenai lawannya. Tetapi pada saat terakhir, ketika tangannya sudah berjarak setebal jari dari dada, Mahesa Jenar segera menarik tubuhnya ke belakang dengan satu loncatan yang cepat. Ia menghindar ke arah sebelah dari tangan yang lain. Watu Gunung menjadi semakin uring-uringan, dan meluncurlah kemudian serangan-serangan yang cukup dahsyat. Tetapi beberapa orang telah menjadi cemas, sebab dalam pandangan mereka Mahesa Jenar selalu terdesak. Pada saat terakhir Mahesa Jenar merasa betul-betul terdesak. Memang lawannya pada saat itu tidaklah dapat dianggap ringan,
Meskipun belum sekuat mantingan, tetapi Watu Gunung mempunyai keistimewaan juga. Ia begitu percaya kepada kekuatan jarinya, sehingga berkali-kali ia menyerang dengan menyodok perut, kening, dan mata. Maka timbullah keinginan Mahesa Jenar untuk menguji kekuatan daya tahan lawannya. Ketika pada suatu saat pertahanan dada Watu Gunung terbuka, cepat-cepat Mahesa Jenar mempergunakan kesempatan ini. Seperti seekor burung menyambar belalang, ia mempergunakan sisi telapak tangannya untuk menghantam dada lawannya. Serangan itu begitu mendadak dan cepat sehingga lawannya tak sempat menghindarinya. Merasa kena hantaman di dadanya, cepat-cepat Watu Gunung mundur selangkah. Mulutnya meringis sebentar menahan sakit, tetapi oleh daya tahan badannya segera rasa sakit itu pun hilang. Mengalami hal ini, Watu Gunung malah sekali lagi meloncat mundur, dan aneh sekali, ia bersiap-siap untuk menyerang atau bertahan. Malahan ia berdiri di atas kedua kakinya yang direnggangkan dan kedua tangannya bertolak pinggang. Melihat sikap yang demikian, Mahesa Jenar pun menjadi tertegun heran. Tetapi menghadapi sikap ini, ia tidak berani gegabah. Sebab siapa tahu bahwa sikap ini adalah suatu sikap untuk mengelabuhinya dan memancingnya dalam suatu keadaan yang tak menguntungkan.